Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada permasalahan yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatul rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Inna dinahum mabniyun ala usulin. Sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah itu dibangun di atas pondasi-pondasi. A'zamahat taqlidu. Pondasinya yang paling besar adalah taklid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Maka dia adalah kaidah yang besar bagi seluruh orang kafir. Awalihim wa akhirihim. Dari awal sampai akhir. Yakni seluruh orang kafir sejak pertama munculnya kekafiran sampai hari kiamat, agama mereka itu sebenarnya sama pondasinya, yaitu dibangun di atas taklid, ikut-ikutan. Taklid artinya ikut-ikutan. Inilah permasalahan yang keempat dari masail jahiliyah. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala memperingatkan kita jangan sampai mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang kafir seluruhnya dari awal sampai akhir. Sejak pertama kekafiran muncul sampai hari ini dan sampai hari kiamat, usul mereka sama. Landasan beragama mereka sama. Di antaranya yang paling besar yang menjadi landasan pokok agama mereka adalah taklid. Ikut-ikutan kepada manusia, yaitu kepada nenek moyang mereka, tokoh-tokoh agama mereka, pemimpin-pemimpin mereka, bukan kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Maka hati-hati, wahai kaum muslimin, jangan kalian bersikap seperti sikapnya orang-orang jahiliyah, di mana mereka beragama hanya berdasarkan taklid, hanya berdasarkan ikut-ikutan, bukan berdasarkan ilmu, yaitu bukan berdasarkan wahyu Al-Quran dan juga sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah permasalahan yang keempat yang harus kita pahami dengan baik. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna taklid. Secara bahasa, maknanya adalah wad'u syai' fil 'unuqi muhitan bihi kal kiladah. Wad'u syai' fil 'unuqi, meletakkan sesuatu di leher. Muhitan bihi, yang meliputinya. Artinya sampai tidak bisa bergerak. Semuanya diliputi dengan sesuatu tersebut. Kal kiladah, seperti kalung yang dikenakan oleh seseorang. Jadi, menurut bahasa makna taklid itu, perumpamaannya bagaikan orang yang sudah diikat di lehernya, lalu bisa dibawa ke sana kemari oleh orang yang mengikatnya. Persis seperti binatang ternak, seperti sapi atau kuda, sudah diikat di lehernya, terserah mau dibawa kemana oleh tuannya. Ini perumpamaan orang yang taklid.
Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan taklid itu adalah ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan. Ittiba'u man laysa qawluhu hujjah. Mengikuti seorang yang perkataannya bukan hujjah, bukan sebagai suatu dalil. Ini yang dimaksud dengan taklid. At-taklid menurut istilah, mengikuti orang yang perkataannya bukan hujjah, bukan hujjah syar'iyyah, yakni bukan dalil, bukan sumber agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diikuti. Maka kata beliau, fa kharaja biqaulina man laysa qauluhu hujjah, keluar dengan perkataan kami seorang yang perkataannya bukan hujjah, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab perkataan beliau merupakan hujjah. Demikian pula wattiba'u ahlil ijma', mengikuti ahlul ijma', yakni apabila para ulama sudah sepakat, maka perkataan mereka merupakan hujjah. Mengikutinya bukan sebagai taklid. Demikian pula kata beliau wattiba'us sahabi, mengikuti sahabat. Perkataan sahabat adalah hujjah. Maka mengikuti ucapan sahabat adalah ittiba', bukan taklid. Iya. Lalu bagaimana kalau sahabat berbeda pendapat? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau sahabat berbeda pendapat, maka kita pilih mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Jangan kita buat pendapat yang lain. Apabila ada dua pendapat para sahabat, jangan kita buat pendapat yang ketiga. Tetapi pilih dari ucapan mereka yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini makna taklid. Iya. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memperingatkan kita tentang bahayanya taklid, bahayanya ikut-ikutan, bahayanya mengikuti orang-orang yang perkataannya bukan hujjah syar'iyyah. Di mana dengan sebab perbuatan inilah kaum musyrikin di zaman jahiliyah, bahkan seluruh kaum musyrikin sejak pertama munculnya kesyirikan sampai hari ini dan sampai hari kiamat, inilah penyebab terbesar mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka menyekutukan Allah, mereka kafir kepada Allah karena taklid. Baik taklid kepada syaitan maupun taklid kepada tokoh-tokoh agama mereka ataupun taklid kepada nenek moyang mereka. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan 4 dalil tentang celaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum jahiliyah yang taklid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad pada suatu negeri dari seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah, yaitu orang-orang terhormat, para pemimpin dan para pemilik harta yang melimpah, itu berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kita berada di atas ummah, yaitu berada di atas satu ajaran, suatu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami
hanyalah mengikuti jejak-jejak mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap negeri Allah Subhanahu wa taala utus rasul. Lalu orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut, ini pada umumnya yang menolak kebenaran justru mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan duniawi, hidup mewah, memiliki kehormatan dan harta yang melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada mereka, mereka mengucapkan apa? Untuk menolak ajaran rasul tersebut, untuk menolak kebenaran, mereka berdalih, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas satu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan itulah yang kami ikuti. Kami tidak mau mengikuti yang lain. Kami hanya mau mengikuti nenek moyang kami, mengikuti orang tua kami, mengikuti bapak-bapak kami. Inilah penyebab kekafiran dan kesyirikan yang terus-menerus ada dalam diri kaum musyrikin, disebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka maunya hanya mengikuti nenek moyang mereka. Subhanallah, orang tua yang sangat menyayangi kita, yang menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini, dan begitu memperhatikan kita sejak kecil, ini bisa menjadi sebab kebinasaan kita. Hati-hati. Ya. Jangan kita ikuti semua yang diwariskan oleh orang tua kita. Jangan kita ikuti semua yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kalau itu sesuai dengan kebenaran, kita ikuti, tidak apa-apa. Tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan. Bahkan kita berusaha menasehati orang tua kita dengan nasihat yang baik, agar mereka juga kembali kepada kebenaran. Jadi tidak semua warisan nenek moyang itu boleh kita lestarikan. Tetapi yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita terus pelihara, tidak boleh terus kita lestarikan. Apalagi dijadikan sebagai objek wisata budaya dan sebagainya. Ini tidak benar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, "Ay laisa lahum mustanadun fima hum fihi minasyirki siwa taqlidil alba wal ajdad." Maksud ayat ini, kata beliau rahimahullah, bahwa orang-orang musyrik itu tidak memiliki pegangan, tidak memiliki pijakan, tidak memiliki dasar yang kuat dalam kesyirikan mereka. Mereka melakukan syirik bukan karena ilmu yang mereka miliki, tetapi hanyalah taklidul aba wal ajdad, mengikuti bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka. Bi'annahum kanu ala ummah. Persangkaan mereka bahwa kakek-kakek mereka sudah memiliki ajaran khusus. Sudah jangan ikuti apa ada yang datang yang baru, ajaran yang berasal dari Timur Tengah katanya, dibawa oleh orang-orang yang pernah belajar ke sana. Ini ajaran Wahabi, ini ajaran baru. Sudah jangan ikuti. Ikuti saja yang sudah diwariskan nenek moyang kita. Ini persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Lalu kata beliau, wal murad bihad ad-din hahuna. Yang maksud dengan ummah dalam ayat ini ad-din. Iya. Ini makna dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. Dan apabila
diserukan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tidak. Bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati dikerjakan oleh bapak-bapak kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalau kana syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir? Apakah mereka tetap akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan mengajak kepada mereka kepada azab neraka? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tetap mengikuti ajaran nenek moyang, ajaran manusia yang bertentangan dengan ajaran Allah, malah mengikuti ajaran syaitan. Tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran wa sunnah. Keduanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran, yakni diturunkan Al-Quran kepadaku, dan yang seperti dengan Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Jangan kita beralasan, ini tidak sesuai dengan adat bangsa kita. Ini tidak sesuai dengan adatnya orang-orang timur. Kita harus terus menjunjung tinggi adat kita sebagai orang timur. Sama saja. Apakah timur, barat, utara, dan selatan, kalau bertentangan dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ajaran jahiliyah. Itu adalah ajaran jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Mereka meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan apa yang diturunkan Allah, lalu berpaling dengan hukum-hukum jahiliyah. Tidak ada masalah dengan adat timur ataupun adat barat sekalipun, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau bertentangan maka tinggalkan. Kalau kita berpaling dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah kepada adat-adat kebiasaan manusia, maka pasti kita tersesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh, masih mengikuti dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, apabila seorang berpaling dari Al-Quran was sunnah, maka dia pasti tersesat. Ini makna ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, fa'atahum biqaulihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum musyrikin dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru wa ma bisahibikum min junnah ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Dalam surat Saba ayat ke-46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, aku hanyalah mengingatkan kalian satu saja. Satu saja yang aku ingatkan. Antaqumu lillah. Hendaklah kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala matna wa furada thumma tatafakkaru, baik berdua maupun sendiri-sendiri. Kemudian kalian berfikir.
Ma bisahibikum min jinnah. Tidaklah sahabat kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang gila. In huwa illa nadhirun. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali hanyalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang sangat pedih. Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin. Kepada orang-orang yang ketika dikabarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka katakan ini ucapan orang gila. Bukan petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang baru, gharib, aneh. Bertentangan dengan apa yang sudah memasyarakat. Bertentangan dengan kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari apa yang mereka wariskan dari bapak-bapak mereka, dari orang tua mereka, dari nenek moyang mereka, atau yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Buat apa mengikuti ucapan orang gila? Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, "Qul innama a'idukum biwahidah." Katakan wahai Muhammad, aku hanya mengingatkan kalian dengan satu perkara. An taqumu lillah. Hendaklah kalian berdiri menghadap Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ayataqumu qiyaman khalisan lillah min ghairi hawan wala asabiyyah." Maksudnya kalian menghadap Allah dengan ikhlas kepadanya, tanpa didasari dengan hawa nafsu juga fanatisme. Jadi di dalam mencari kebenaran hendaklah kita ikhlas. Di dalam mengetahui kebenaran, menginginkan keselamatan, hendaklah kita ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita mencari kebenaran tersebut. Bukan karena hawa nafsu kita. Bukan karena fanatisme golongan. Bukan karena satu kepentingan dari kepentingan duniawi. Sehingga kita tidak mau mengikuti kebenaran karena bertentangan dengan hawa nafsu. Karena bertentangan dengan pendapat golongan kita. Ini kita tinggalkan semuanya. Jadi dalam ayat ini terdapat peringatan di antara bentuk atau di antara penyebab kesesatan manusia karena taklid kepada hawa nafsunya atau fanatisme terhadap golongannya. Dia tidak mau mengikuti kebenaran sebab kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Dia menjadi pemimpin suatu acara kebid'ahan. Ya. Sekali diundang baca doa, sekali diundang tahlilan, pulang membawa amplop yang tebal. Ya. Atau dia menjadi penjaga makam keramat. Setiap orang yang datang, setiap ada yang salaman, pasti disisipi beberapa rupiah. Lalu diperingatkan padanya bahwa hal itu salah. Hal itu adalah kebid'ahan, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Namun dia tetap bertahan di atas kesalahannya, karena kalau dia mengikuti kebenaran, hal itu bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kepentingan dunianya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Antaqumu lillah." Hendaklah kalian menghadap Allah dengan ikhlas. Mathna wa furada, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikir, kalian renungkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian renungkan peringatan-peringatan kepada kalian. Itulah kebenaran. Tinggalkan kesadaran. Tinggalkan kesalahan-kesalahan kalian. Ma bisahibikum min jinnah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat gila. Apa yang disampaikannya benar-benar wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala.
In huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Tidaklah beliau itu kecuali hanyalah seorang pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Tentang peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dari azab yang pedih, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Safa dzata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit Safa. Faqala ya sabbahah. Lalu beliau mengatakan ya sabbahah. Ini adalah ucapan untuk mengumpulkan manusia. Fajtama'at ilaihi Quraisy. Maka orang-orang Quraisy pun datang kepada beliau. Faqalu malak. Lalu mereka mengatakan, ada apa denganmu? Faqal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law akhbartukum anna al-aduwa yusabbihukum aw yumassikum. Apa pendapat kalian apabila aku kabarkan kepada kalian bahwa musuh sebentar lagi atau di besok di pagi hari akan menyerang kalian, demikian pula di sore hari akan menyerang kalian. Akuntum am kuntum tusaddiquni? Apakah kalian akan mempercayai aku? Qalu bala. Mereka mengatakan, tentu saja kami akan percaya kepadamu. Ini persangkaan kaum musyrikin jahiliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau terkenal dengan al-amin, orang yang jujur. Maka ketika beliau menanyakan kepada mereka, apakah kalian percaya kalau aku mengatakan musuh sudah dekat, sebentar lagi akan menyerang kalian? Mereka mengatakan, pasti kami percaya kepadamu. Qala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bahaya yang lebih besar. Bahaya lebih besar dibanding bahaya yang mengintai mereka di dalam kehidupan dunia ini, yaitu bahaya azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kata beliau, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid." Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Maka maksud beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan kesyirikan kalian. Tinggalkan kebidahan kalian. Sebab bahaya mengancam kalian, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Faqala Abu Lahab. Lalu berkata Abu Lahab, "Tabban laka, alihadza jama'tana?" Celaka bagimu. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb." Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasannya apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Quran, apa yang kita dengarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan kesyirikan, larangan kebid'ahan, larangan berbuat maksiat, hakikatnya peringatan kepada kita akan azab yang sangat pedih. Ayat yang terakhir, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya. Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit kalian mengingat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, ay iktafu atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi alladhi ja'akum bi kitabin unzila ilaikum. Maksudnya ayat ini adalah ikuti athar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi,
Nabi yang ummi yang datang kepada kalian dengan membawa kitab yang diturunkan kepada kalian. Min Rabbi kulli syai', dari Rabb segala sesuatu, wa malikihi, dan pemiliknya. Jadi ayat ini memperingatkan kita untuk mengikuti setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk beliau adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Hakikatnya untuk kita Allah turunkan hanya melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti apa yang Allah turunkan untuk kalian. Lalu Allah meringatkan turunnya perintah ini min rabbikum, dari Rabb kalian, yakni dari pencipta kalian, dari penguasa kalian dan pengatur kalian, yakni dari Rabb yang telah menciptakan kalian, memberikan kalian rizki, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Sudah sepatutnya bagi kalian untuk mengikuti apa yang Dia turunkan. Sudah sepatutnya bagi kalian untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab yang beliau bawa adalah wahyu, adalah kebenaran yang diturunkan untuk kalian dari Rabb kalian. Dari Rabb yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan rizki kepada kalian. Maka patut bagi kalian untuk mentaati perintah Allah, mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Sombong kalian kalau tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu berasal dari Rabb yang telah menciptakan kalian dan telah memberikan rizki dan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Ini hakikat kesombongan. Inilah hakikat kesombongan yang sebenarnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang makna kesombongan, beliau mengatakan al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kibr itu, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Inilah hakikat kesombongan, menolak kebenaran. Tidak mau ruku dan sujud. Wanita yang tidak mau menggunakan jilbab. Terlebih tidak mau mengikuti tauhid. Tidak mau meninggalkan perbuatan syirik. Tidak mau mengikuti sunnah. Tidak mau meninggalkan kebid'ahan. Inilah hakikatnya orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak sadar kalau dirinya diciptakan oleh Allah. Kalau dirinya masih terus makan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau setiap hari dia masih hidup di bumi Allah. Dia masih menghirup nafas yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dia. Mereka ini hakikatnya orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu bukan orang yang selalu menggunakan baju yang bagus, mobilnya mewah, pakaiannya, sandalnya bagus, rumahnya megah. Bukan itu orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, menolak tauhid, menolak sunnah, tidak mau mengikuti dalil, tetapi yang dia ikuti hanyalah hawa nafsunya, hanyalah pendapat golongannya, hanyalah ucapan tokoh-tokohnya, ucapan kiainya, ustadznya, ucapan orang tuanya, ucapan nenek moyangnya, dibanding mengikuti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hati-hati kalian wahai kaum muslimin, ini perangai jahiliyah, yaitu agama mereka dibangun di atas taklid, dibangun di atas ikut-ikutan, bukan mengikuti dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita selesai dari penjelasan tentang mas'alatul rabi'ah, al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, yaitu bahayanya taklid buta kepada siapapun, ya, selain Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Insyaallah para pendengar radio dakwah salafiyah tadi mendengarkan dan menyimak, dan mudah-mudahan difahami dan sadar betul
bagaimana tadi apa yang telah dijelaskan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi sadar dan kita tahu sehingga kita bisa terhindar dari bahaya perangai jahiliyah. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan saja kirimkan pertanyaannya melalui nomor 085353020304 085353020304. Dan pertanyaan yang akan dibahas ini merupakan pertanyaan yang masuk kemarin, dan insya Allah kalau ada pertanyaan baru kita akan menampungnya karena pertanyaan yang masuk sangat banyak, sehingga diharapkan para pendengar radio dakwah salafiyah untuk bersabar, menunggu dan terus mengikuti acara kuliah subuh ini. Insya Allah kita akan berupaya untuk istiqomah, untuk bisa memfasilitasi dan memberikan manfaat yang besar buat para pendengar radio dakwah salafiyah. Dan langsung saja kepada Al-Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bismillah Ustaz. Bagaimana kaifiyah salat istikharah yang benar dan waktu-waktunya mujarrab untuk dilakukan? Salat istikharah, kaifiyahnya atau tata caranya sama saja dengan salat sunnah biasa, 2 rakaat. Hanya niatnya yang beda. Kita niatkan untuk salat istikharah. Adapun waktunya bisa kapan saja dilakukan. Namun kalau seorang memilih waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, itu tidak mengapa. Seperti pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi waktunya kapan saja dan tata cara salatnya sama. Dan apakah doanya boleh ditambahi dengan bahasa kita sendiri? Tidak ada masalah. Tetapi yang paling afdal kita membaca doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau kita belum menghafalnya, maka tidak ada masalah. Dengan bahasa apa saja Allah Subhanahu wa taala memahaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana pernah mendengar dakwahnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, yang walaupun kita muslim, tetapi kalau tidak sepaham dengan ajaran kelompok jamaah Islam dianggap kafir. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mohon penjelasan Ustaz dan dijawab di acara kuliah subuh. Hal itu bisa terjadi karena mereka taklid. Mereka ikut-ikutan kepada kelompok Khawarij. Kelompok yang diperangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengkafirkan kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi hati-hati. Hati-hati mengatakan seorang itu kafir. Hati-hati dari yang namanya ustadz yang ditanyakan di sini. Ya, baru-baru ini dia mengkafirkan seluruh pemerintah dan jajaran pemerintah Indonesia. Ya, dan tidak lain apa yang dia lakukan ini karena mengikuti kelompok Khawarij, kelompok yang sesat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Iya. Jadi hati-hati dengan pemahaman orang ini. Ustaz, saya mengkaji bab santunan anak yatim. Tiba-tiba di situ ikut nyantuni.
saya berikan uang pada pengurusnya, lalu disantunkan pada anak yatim yang banyak jumlahnya. Sedang santunan yang saya berikan tanpa izin pada suami, takut tidak diperbolehkan. Yang saya tanyakan, langkah yang sedemikian rupa di atas kesalahan atau di atas kebenaran? Mohon diperjelas, terima kasih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para wanita, memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam. Para wanita langsung melemparkan anting dan cincin mereka. Dilemparkan kepada Bilal, dikumpulkan sebagai sedekah. Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa boleh wanita bersedekah tanpa izin suami. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Tidak boleh bagi seorang wanita itu menggunakan hartanya apabila dia dibawa seorang suami. Artinya wanita yang sudah bersuami tidak boleh dia seenaknya menggunakan hartanya tanpa izin suami. Maka menjelaskan kedua hadis ini bahwasannya boleh saja wanita bersedekah, tetapi alangkah baiknya dia meminta izin dulu kepada suaminya. Kalau suaminya kelihatannya pelit, maka dinasihati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdi min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Terlebih lagi kalau dia mengetahui suaminya tidak suka dia bersedekah tanpa izinnya. Maka alangkah baiknya minta izin dahulu, walaupun tidak terlarang kalau dia bersedekah tanpa izin suami. Baik. Ustaz, apa bedanya syirik dengan musyrik? Mohon dijawab. Syirik itu adalah perbuatannya, sedangkan musyrik itu adalah orangnya. Musyrik adalah orang yang melakukan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa hukumnya jika ketika sholat rambutnya diikat dan ketika ingat lalu melepasnya, apakah sholatnya batal atau tidak? Sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal karena itu bukan termasuk pembatal-pembatal sholat. Ustaz, apakah kalau seorang mau makan bismillahnya itu harus terucap? Harus terucap apabila dia mampu mengucapkannya. Bukan seorang yang bisu. Seperti yang Ustaz Abu Abdullah Sufyan sampaikan, bahwa diberi nafkah dari riba atau hasil penipuan tidak mengapa, karena yang dosa pelakunya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan hadis di bawah ini berkenaan dengan yang diberi nafkah? Jazakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang sangat mustajab doanya. Bisa dikatakan setiap kali berdoa pasti terkabulkan. Ketika beliau ditanya rahasia hal itu, beliau menjawab bahwa beliau tidak memakan sesuap makanan pun kecuali beliau memastikan makanan tersebut halal. Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab. Untuk memahami masalah ini, bahwa yang dimakan oleh orang yang tidak melakukan riba itu halal baginya, tidak halal bagi orang yang mengusahakannya. Iya. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan hadiah yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi sudah dimaklumi, usaha mereka adalah usaha yang riba, hasil kejahatan. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah mereka. Sebab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi halal, bagi mereka tetap haram. Demikian wallahu alam. Kalau suami salat berjamaah sama istri atau seorang ayah dengan anak, apakah kakinya didempetkan atau tidak? Suami sama istri dan seorang ayah dan anak perempuannya
kakinya tidak berdempetan, tetapi posisi wanita itu di belakang. Ya, tetap di belakang. Berbeda dengan antara laki-laki, dua orang laki-laki. Maka itu harus berdempetan sama rata. Tetapi apabila bersama wanita, maka tetap posisinya di belakang. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersamanya dan bersama ibu atau bibinya. Maka beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan aku di samping kanannya, sama rata. Kalau dua orang salatnya, jangan ke belakang sedikit, tetapi sama rata. Wa aqama al-mar'ata khalfana, dan beliau meletakkan wanita di belakang. Jadi posisi wanita tetap di belakang. Bolehkah meminum obat yang mengandung alkohol seperti kebanyakan pada obat batuk? Dilihat dulu. Kalau alkohol itu adalah alkohol yang dimaksudkan di dalam hadis yaitu khamar, apabila diminum sedikit memabuk, diminum banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Kalau bukan alkohol itu yang dimaksudkan, ya, maka hukum itu sesuai dengan keberadaan sebabnya. Hukum itu sesuai dengan keberadaan sebabnya. Ini perlu penelitian ulang. Ya, sebab info yang saya dapatkan, alkohol yang dicampurkan dalam obat-obatan dan dalam makanan dan minuman bukanlah alkohol yang dimaksudkan khamar. Ya. Adapun khamar itu istilahnya etanol katanya, bukan alkohol. Jadi ini perlu penelitian lebih lanjut. Iya. Jadi kalau dia bukan lagi sesuatu yang memabukkan, maka itu hukumnya tidak mengapa. Kemudian ada penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalaupun itu alkohol yang memabukkan, tetapi zatnya berubah. Dia berubah bukan lagi menjadi sesuatu yang memabukkan, maka boleh diminum. Boleh diminum. Hanya saja beliau peringatkan, tidak sepatutnya apoteker muslim itu yang mencampur, yang membuat atau meracik obat-obatan yang terbuat dari khamar. Andaikan terjadi racikan obat dari khamar yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya, tidak boleh orang muslim melakukannya, lalu unsur khamarnya hilang, tidak bisa lagi disebut khamar, dia tidak lagi memabukkan, maka hal ini boleh. Hal ini boleh sebab pelarangan, illah pelarangan itu sudah tidak ada. Demikian, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi salam dan menjawab salam dari pelaku bid'ah? Bagaimana ucapan salamnya? Wajib. Wajib memberi salam dan membalas salam dari kaum muslimin. Walaupun dia pelaku bid'ah, walaupun dia pelaku kemaksiatan. Kecuali apabila kita tidak menjawab salamnya, bisa menjadi suatu pelajaran baginya. Oh, ternyata saya ini selalu melakukan salah, sehingga si fulan tidak mau menjawab salam saya. Kalau ternyata justru lebih membuat kemudaratan, misalkan dengan kita tidak menjawab salamnya atau tidak menyalaminya, bid'ahnya semakin menjadi-jadi, malah dia membenci ahlus sunnah, maka hal ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Iya. Maka di dalam menerapkan ucapan-ucapan para ulama tentang boikot ahlul bid'ah, itu juga perlu ilmu. Tidak sembarang kita terapkan. Iya. Wallahu alam. Orang yang makan pete, jengkol, bawang merah, bawang putih, apakah dilarang sholat berjamaah di masjid? Jadi dia harus sendirian di rumah? Iya, dilarang. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-basala was-sawma wal-qarras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu sebagaimana juga manusia merasa terganggu.
Jadi bau-bau yang tidak enak, malaikat juga terganggu sebagaimana orang lain terganggu. Maka apabila seorang membawa bau yang tidak enak, bau yang busuk, tidak boleh dia datang ke masjid. Tidak boleh dia datang ke masjid. Tapi ini tidak boleh disengaja. Karena tidak mau sholat berjamaah, makan bawang dulu. Sudah tahu dia mau dekat sholat, makan bawang. Ini tidak boleh disengaja. Iya. Dan yang lebih parah dari itu adalah bau rokok. Iya. Kalau bawang saja, jengkol, yang jelas-jelas halal, tetapi kalau bisa mengganggu, meninggalkan, menyebabkan bau, mengganggu manusia itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW, apalagi rokok yang memang haram, ya, dan baunya lebih busuk dari bawang, ya, baunya lebih busuk daripada bawang. Maka lebih parah lagi kalau merokoknya di dalam masjid. Ini bentuk tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Merokok, melakukan yang haram, menimbulkan bau yang tidak enak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dia sholat di rumah, atau dia berusaha menghilangkan baunya lalu ke masjid. Ya, sekarang kan sudah ada banyak yang bisa menghilangkan bau, gosok gigi, ya, atau cairan-cairan tertentu yang bisa menghilangkan bau. Yang jadi masalah baunya, bukan makan bawangnya, bukan makannya. Walaupun dia baru habis makanan, dia bisa menghilangkan baunya, wajib baginya ke masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh seseorang meminjam barang orang lain dengan tanpa izin si pemilik? Hanya karena barang tersebut berada di luar rumah. Padahal si peminjam dalam keadaan tahu si pemilik ada dalam rumah. Si peminjam kadang hanya berteriak dari luar. Sebelum dijawab pemilik, barang tersebut sudah dibawa. Tetapi dalam keseharian lebih sering tidak izin. Bagaimana hukumnya? Lalu apa boleh seseorang mengambil hasil tanaman orang lain juga dengan tanpa izin? Misal ada kelapa jatuh diambil dengan alasan buah yang jatuh boleh diambil. Dia beralasan kan tidak mengambil dari pohonnya, saya mengambil yang jatuh. Apakah boleh yang seperti ini? Seluruh yang ditanyakan dalam pertanyaan ini tidak boleh. Ini hukumnya haram, ini adalah kezaliman yang akan menyebabkan kebangkrutan pada hari kiamat. Ini hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, la yahillu malum ri'im muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal mengambil hartanya seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Harus meminta izin. Ustaz, Ghazali itu siapa? Ditunggu jawabannya. Kalau yang dimaksudkan Al-Imamul Ghazali, ulama fikih dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dia ahli fikih. Namun dalam akidah beliau memiliki penyimpangan, yaitu penyimpangan tasawuf, sufiyah, dan filsafat. Namun diriwayatkan di akhir hayatnya beliau bertobat. Tetapi belum ada karya beliau yang menjelaskan tentang tobat beliau dan kesesatan beliau. Hanya saja sahih riwayat tentangnya, beliau bertobat di akhir hayatnya dalam keadaan beliau sedang mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Tetapi kalau yang dimaksud dengan Muhammad Ghazali, tokoh di zaman ini adalah tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir, seorang aqlani, seorang mu'tazili, seorang mu'tazilah yang mengedepankan akalnya melebihi Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, bedakan. Sama-sama memiliki penyimpangan. Baik Al-Ghazali yang dulu maupun Muhammad Ghazali yang sekarang dari Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang yang mempunyai hutang budi. Saya seorang yang mempunyai hutang budi kepada seseorang. Dilihat dari gerak-gerik dan perkataannya, dia sangat mengharap ingin dibalas budi atau jasa tersebut. Pertanyaannya, harus bagaimana hubungan saya dengan orang tersebut? Dan bagaimana dengan jasa tersebut? Apa harus diganti dengan yang lain? Sudah dimaklumi bahwasannya apabila kita berbuat baik kepada orang, maka kita tidak mengharapkan balasannya. Namun, bagus kalau kita membalas sebagai bentuk balasan yang baik dan semakin mempererat tali persaudaraan. Tidak apa-apa, bagus kalau kita balas kebaikannya untuk mempererat tali persaudaraan. Nabi SAW bersabda, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan dalam Islam sangat diperhatikan hubungan antara sama muslim agar saling mencintai.
Ustaz, sebenarnya kalau orang mati dikirim doa. Ustaz, sebenarnya kalau orang mati dikirim doa oleh keluarganya atau ahli warisnya tidak sampai atau bagaimana? Bahkan disyariatkan kita berdoa. Berdoa untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kan ada doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca ketika salat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kita doakan. Doakan saudara kita yang sudah meninggal dunia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sampai itu, apa yang tidak berdasarkan dalil, seperti membacakan surat Al-Fatihah atau membacakan Al-Quran. Saya baca surat Al-Fatihah ini, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Ini tidak sampai. Sebab tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu sampai. Assalamualaikum Ustaz, saya memiliki seorang putri. Dan sekarang dia tengah bekerja di luar negeri Malaysia. Kemarin dia mengatakan bahwa dirinya telah menikah di sana. Yang ingin saya tanyakan, sah atau tidak pernikahan tersebut? Dan solusi apa yang harus saya ambil? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Wassalam, Cipari. Pernikahannya tidak sah. Apabila dia mampu menghubungi walinya yang sah, yaitu orang tuanya, bapaknya, lalu dia tidak menghubunginya, maka pernikahannya tidak sah. Sebab Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah atau tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Maka solusinya apa? Nikahkan kembali. Ya, orang tuanya hendaklah nikahkan kembali agar anaknya selamat dari perzinahan. Ya, nikahkan kembali. Kalau tidak bisa langsung bertemu karena dia berada di sana, maka boleh untuk diwakilkan kepada seorang ustadz di sana atau pemerintah di sana. Ya, pemerintah kaum muslimin yang ada di sana. Ini solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Supaya tidak ragu pada diri saya, setiap kali ada masalah furu'iyah, suka dikatakan dengan Imam Ibn Taymiyah. Yang saya tanyakan, apakah beliau ini imam mujtahid? Tidak berijtihad kepada imam yang lain? Kalau yang dimaksudkan kami selalu kaitkan dengan Imam Ibn Taymiyah, itu tidak benar. Ya. Kepada seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita merujuk kepadanya. Ya. Tidak khusus kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Hanya saja sudah dikenal bahwa beliau adalah muhakkik. Yani beliau adalah ulama peneliti di dalam suatu masalah. Dan beliau berusaha mencari dalil yang paling tepat di dalam masalah. Dan beliau adalah imam mujtahid dengan kesepakatan seluruh ulama. Sampai kata Imamul Bazzar rahimahullahu ta'ala, beliau adalah muridnya. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, itu dalil-dalil bagaikan ada di depan matanya. Kapan saja dia mau ambil, dia ambil. Ini demikian keluasan ilmu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Al-Quran dan As-Sunnah, seluruh ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah bagaikan ada di dua depan matanya. Ya, seperti komputer kalau zaman kita sekarang. Ya. Kapan saja beliau mau ambil, beliau ambil. Tanpa harus membuka Al-Quran, tanpa harus membuka kitab hadis. Ya, kalau kita membuka kitab terus, ya, membuka komputer, tidak seperti para ulama dahulu. Baik. Yang disepakati beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah salah seorang imam, salah seorang ulama yang disegani di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya memelihara burung? Waalaikumsalam, memelihara burung tidak mengapa sepanjang diberikan hak-haknya, diberi makan dan dipelihara dengan baik. Kalau punya Al-Quran digital dalam HP, bagaimana ketentuan hukumnya? Ya dihormati, jangan dibawa ke tempat-tempat kotor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa yang harus kami lakukan bila ada seorang suami yang ingin selalu dimengerti oleh istrinya, sedangkan suami sendiri tidak mau mengerti istrinya? Bersabar dan nasihati suami tersebut. Nasihati dengan baik. Semoga dengan usaha istri memahami suaminya, berlaku baik pada suaminya, ini akan menjadi sebab suaminya berlaku baik juga padanya dan berusaha memahaminya.
Jangan suami seperti itu, istri juga mau menunjukkan, saya juga bisa. Saya juga mampu. Kalau suami marah-marah, saya juga bisa marah. Jangan seperti itu. Justru hal itu akan semakin memperparah perpecahan antara suami istri sampai membawa pada perceraian. Tapi istri bersabar dan tetap menunaikan haknya, hak-hak suami. Kalau suami bersalah, dosa dia dengan Allah. Jangan kita ikut kesalahannya. Dan bercanda seperti apa yang dibolehkan agama. Bahkan jika ada unsur bohong atau membuat yang dicandai sakit hati. Bercanda boleh asalkan tidak berlebihan dan tidak membuat orang lain sakit hati dan tidak berbohong. Nabi SAW bersabda, "Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celaka bagi orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa. Persis seperti yang dilakukan oleh para pelawak. Berbicara dusta, mengucapkan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi demi membuat orang lain tertawa. Nabi SAW mengatakan, celaka mereka. Taib, afwan Ustaz, jika istri membuat suami marah, itu jelas berdosa, bahkan bisa mendapatkan laknat. Dan apakah bagi suami juga sama? Mohon nasihatnya Ustaz. Setiap dosa bisa menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena laknat itu maknanya jauhnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, di surat 3 ayat 43, bukannya perempuan diwajibkan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Yang saya tanyakan, apakah diharuskan salat jamaah Ustaz? Wanita tidak wajib salat jamaah. Adapun ayat tersebut tentang Maryam, perintah kepada Maryam alaihissalam, dan yang khusus baginya. Wanita tidak wajib salat berjamaah, namun apabila mereka salat berjamaah, maka itu yang lebih afdal berdasarkan keumuman dalil seperti yang dijelaskan para ulama. Maaf Pak Ustadz, apa niat harus dinyaringkan seperti usolli dan seterusnya, tolong jelaskan. Sebab saya takut ibadah tercampur bid'ah. Itu termasuk bid'ah. Ucapan usolli termasuk bid'ah. Apakah dinyaringkan atau dipelankan atau diucapkan di dalam hati sama saja. Ucapan usolli, nawaitu dan seterusnya tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Seorang bermaksud melakukan salat karena Allah di dalam hati, itu sudah niat. Niat itu perbuatan hati. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafazkan, dan tidak perlu membuat lafaz-lafaz khusus seperti usolli, nawaitu dan yang lainnya, karena itu termasuk bid'ah, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ustaz, zikir yang ucapannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang saya tanya termasuk zikir yang benar, bukan Ustaz. Termasuk zikir yang benar. Namun tidak boleh kita khususkan waktu tertentu, tempat tertentu, dan jumlah tertentu. Zikir berapa saja, kapan saja yang kita mampu baca, silahkan. Ini termasuk zikir yang benar, terdapat dalam Al-Quran was Sunnah. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa aku sering marah sama ibu saya, padahal aku sangat sayang sama ibu aku? Seberapa besar dosa aku ketika sedang marah? Besok pagi jawab ya Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Ini termasuk dosa besar. Seberapa besar dosanya? Dikatakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Aku akan kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah, lalu durhaka pada kedua orang tua. Ini subhanallah, ini dosa yang kedua setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak Allah baru hak orang tua. Menunjukkan dosa yang sangat besar. Marah kepada orang tua dengan tanpa sebab yang syar'i, apalagi sampai melakukan tindakan baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menyakiti hati orang tua, walaupun orang tua itu bersalah, maka ini adalah perbuatan durhaka pada kedua orang tua. Dan ini asalnya dari syaitan, sebabnya dari syaitan, maka hendaklah kita bersabar dalam menghadapi orang tua dan tetap bersikap baik kepadanya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Saya Angsana Hidayat
yang ingin saya pertanyakan, gimana menurut Ustadz weton gotong hari? Saya Jumat Kliwon, istri Minggu Pon. Terima kasih atas jawabannya. Apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya? Weton gotong hari. Saya Jumat Kliwon, istri Minggu Pon. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah hari yang baik, ya, hari yang baik bagi saya Jumat Kliwon, sedangkan istri saya Minggu Pon, ini termasuk perbuatan syirik. Termasuk tatayyur. Yakni menganggap sial atau menganggap baik satu waktu atau hari tertentu yang bisa memberikan satu keberuntungan atau terhindar dari suatu bahaya. Ini syirik. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Kata Nabi SAW mengatakan, perbuatan tiarah itu syirik, hal itu syirik. Sebab tidak ada yang bisa memberikan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin, seluruh hari itu adalah baik. Seluruh hari yang kita taat kepada Allah itu adalah baik. Tidak ada hari yang baik, hari beruntung, hari sial, tidak ada. Ini termasuk kesyirikan. Iya. Pak Ustadz, nama saya Bang Ud di Ciherang. Mohon maaf, saya mau menanyakan apa artinya juhud. Juhud kalau dengan ha itu artinya bersungguh-sungguh. Tapi kalau dengan ha, juhud, itu artinya menentang. Ini termasuk bentuk kekufuran kalau menentang syariat. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang imam yang merebut kekuasaan dan menang dalam pertempuran dengan pemimpin kufar? Apakah umat wajib tunduk di bawahnya? Wajib tunduk kepada pemimpin muslim. Wajib tunduk kepada pemimpin muslim. Iya. Adapun dosanya, kalau dia berdosa, urusan dia dengan Allah. Kita sekedar menasihati dengan nasihat yang baik, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Bukan menyebarkan aib-aib pemerintah. Iya. Maka wajib tunduk kepada setiap pemimpin muslim. Walaupun cara dia merebut kekuasaan dengan cara yang salah. Tapi kalau dia sudah menang, ya, maka wajib kita tunduk kepadanya. Sebab kalau kita beralasan dia harus diturunkan karena dia meraih kepemimpinan dengan cara yang salah, maka usaha kita memberontak kepadanya itu juga sudah suatu cara yang salah. Orang lain nanti akan melihat kita juga salah, harus kita turunkan dia. Seterusnya seperti itu sampai tidak ada yang benar-benar memimpin kaum muslimin. Adapun yang ditanyakan di sini, yang dia rebut kekuasaan adalah pemimpin kafir. Ini hukumnya wajib. Hanya saja, apakah benar-benar kafir yang dimaksudkan dalam ucapan ini, dalam pertanyaan ini, ataukah yang dimaksudkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan syariat Allah? Maka, kalau itu yang dimaksudkan, ini perlu perincian. Ini perlu perincian dan perlu syarat-syarat untuk mengatakan seorang muslim itu sebagai kafir. Ya. Jangan mudah kita mengatakan pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan syariat Allah itu kafir. Hati-hati. Ini ucapan akan kembali kepada orang yang mengatakannya kalau dia tidak benar-benar kafir. Karena tidak setiap orang yang melakukan kekafiran bisa kita hukumi kafir kepadanya. Terkadang dia dimaafkan karena dia tidak tahu. Karena dia bodoh. Tidak ada tempat dia bertanya. Maka jangan kita terlalu berani mengatakan seorang muslim itu kafir. Ustaz, apakah seorang wanita boleh pergi ke pasar karena suatu keperluan? Kalau itu bukan suatu perjalanan safar, maka tidak mengapa dengan syarat-syarat. Ya, di antaranya dengan izin suami atau dengan izin walinya. Lalu tidak boleh berpakaian yang seronok atau harus menggunakan pakaian yang syar'i. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian dan seterusnya. Dia harus menggunakan adab-adab yang islami ketika dia keluar rumah. Dan tentunya yang paling baik kalau dia ditemani oleh mahramnya. Ustaz, apa boleh menggunakan nada dering HP dengan murattal? Yang terkadang kalau lagi ada yang nelpon, murattalnya diputus dulu. Atau ada yang menelpon, sayanya berada di tempat kotor atau bernajis. Telah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini hukumnya haram, ini tidak boleh.
ini bentuk tidak menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai nada dering HP. Pak Ustadz, afwan banget. Saya Yesi Pak Ustadz, diganti nama saya. Baik ya Aisyah El-Fitrah atau Fatimah El-Fitrah. Minta saran ya Pak Ustadz, apa boleh pakai nama itu dan maknanya apa? Afwan banget, syukran Pak Ustadz. Aisyah saja jangan ditambah El-Fitrah, atau Fatimah saja jangan ditambah El-Fitrah. Sebab nama yang sesuai dengan sunnah itu satu. Jangan double, jangan murakkab, jangan dua. Makanya kita dapati nama para sahabat itu satu. Umar, Utsman, Ali, Abdullah. Tidak ada yang namanya Muhammad, Utsman, Ali. Tapi namanya satu saja, dipilih apakah Muhammad, mau Utsman atau Ali. Iya. Jadi satu saja, Aisyah atau Fatimah. Itu bagus. Baik. Dan yang terakhir, Ustaz, jadi orang yang berbondong-bondong mengeluarkan uang banyak untuk ziarah ke wali, alhamdulillah aku tidak bisa ikut. Yang saya tanyakan Ustaz, jadi belum tentu para pengunjung dapat syafaat. Mohon dijawab. Bahkan kalau mereka menyekutukan Allah, kalau mereka minta syafaat kepada wali tersebut, berdoa kepada wali, memohon syafaat, itu sudah pasti mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Itu pasti. Bahkan mereka akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kalau mereka menyekutukan Allah. Sebab orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni dosanya. Dan tempatnya adalah neraka. Dia tidak akan keluar lagi darinya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidz zalimina min hamimim wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut teman setia. Tidak pula ada pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Jadi orang yang berziarah kuburan wali lalu minta kepada wali, menyekutukan Allah dengan berdoa kepada wali tersebut, dia tidak akan mendapatkan syafaat sebab dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun kalau dia tidak sampai melakukan syirik, maka ini sudah ada termasuk perbuatan bid'ah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan suatu perjalanan jauh untuk tujuan ibadah khusus kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka siapa yang bertujuan melakukan ibadah khusus dengan ziarah kepada para wali, ini termasuk kebid'ahan. Apabila juga dia berdoa di sisi kuburan para wali, ini termasuk kebid'ahan. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Dan ini sebab-sebab yang bisa menghalangi seseorang dari menerima syafaat. Namun kita harapkan mudah-mudahan siapa dari kaum muslimin yang meninggal tidak menyekutukan Allah, mereka akan mendapatkan syafaat, namun itu pun belum tentu. Itu pun belum tentu. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Apa artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas? Adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dialah yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yaitu orang yang menjauhi kesyirikan dan menjauhi kebid'ahan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.